Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Manzilina dari kelas C4 dengan NIM 0703032198, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Ibu Wildah Nurul Islami, MTHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang genealogi dan peristiwa irhasi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan hamba, utusan, dan insan kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipilih secara langsung untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW sendiri lahir pada tahun 571 Masehi pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah di kota Mekah. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ini merupakan satu-satunya manusia yang nasabnya diabadikan tersambung jelas sampai manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Keistimewaan beliau ini tidak dimiliki manusia manapun di seluruh muka bumi ini. Bahkan dalam garis keturunannya terdapat 7 nabi di dalamnya. Sehingga tidak ada yang mampu mempermasalahkan pribadi beliau sebagai nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga kaum kafir Quraisy pun tidak sanggup dan tidak mampu untuk mendapatkan celah sedikit pun untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Karena yang paling bagus nasabnya serta paling jelas keturunan dan keluarganya adalah Nabi Muhammad SAW. Seluruh sejarawan dan ahli nasab telah menyepakati bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai 3 bagian nasab, di mana nasab pertama bermula dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. Di bagian kedua bermula dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di bagian terakhir atau di bagian ketiga bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Berikut telah saya rincikan 3 bagian nasab tersebut. Selanjutnya adalah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Pada saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah, di mana sudah menjadi tradisi bangsawan Arab pada masa itu menyerahkan bayi-bayi mereka terhadap perempuan pendalaman, agar terhindar dari penyakit yang biasa tersebar di wilayah perkotaan, dan agar fisik bayi-bayi mereka itu bisa menjadi sehat dan segar dengan bantuan hawa pedesaan. Namun pada saat itu Halimah Sa'diyah enggan untuk menyusui Nabi Muhammad, dikarenakan Nabi Muhammad adalah seorang anak yatim yang ditakutkan tidak bisa membayar upah. Namun demikian, sang suami tetap memperbolehkannya dengan harapan mencari ridho Allah dan mencari barokah. Memang benar adanya, ketika Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah, bayi kecil itu memberikan banyak barokah terhadap keluarga mereka. Di antaranya kambing-kambing mereka yang telah dipelihara menjadi segar dan mempunyai banyak susu yang dihasilkan. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah berumur 4 tahun, mulai terjadilah peristiwa luar biasa yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang asyik bermain dengan teman sebayanya. Kemudian datanglah malaikat Jibril yang membawanya pergi dan merebahkannya di suatu tempat, lalu membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkannya seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padanya." Jibril lalu mencuci hati itu dengan air zam-zam yang ditaruh dalam sebuah bejana emas, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Dikatupkan lagi satu dengan lainnya. Setelah itu Nabi Muhammad dikembalikan ke tempat teman-temannya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada dirinya sendiri. Kelahiran Nabi Muhammad ini menjadi peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk Mekah pada saat itu. Karena lahirnya sang kekasih Allah dan Nabi akhirul zaman yang nantinya akan menyebarkan kebenaran-kebenaran kepada masyarakat dunia, yaitu tentang ad-dinul Islam wal iman. Kelahiran Nabi tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa luar biasa atau hal-hal istimewa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Hal ini yang dinamakan dengan irhas
atau peristiwa irhasi. Irhas adalah keistimewaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi atau calon nabi, dimulai dari dalam dan kandungan hingga dilantik menjadi seorang nabi. Beberapa contoh peristiwa irhasi sekitar kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah selama mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Siti Aminah tidak merasa kesakitan sedikit pun seperti ibu-ibu pada umumnya. Yang kedua, tumbuhnya pepohonan dan suburnya tanah-tanah di sekitar rumah ibunda. Yang ketiga, Allah mengirimkan burung ababil saat kota Mekah diserang oleh pasukan Gajah Abraha. Yang keempat, semasa Rasulullah dilahirkan, ibu menyaksikan cahaya keluar dari tubuh baginda yang menyinari hingga ke istana Bushra di Syria. Yang kelima, 14 tiang bangunan kekaisaran Persia runtuh. Yang keenam, api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam. Dan yang terakhir, saat kelahirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seperti seorang hamba berdoa kepada Tuhannya. Demikian penjelasan singkat mengenai genealogi dan peristiwa irhasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.